Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan masih semangat untuk membahas teori kita yang selanjutnya. Nah, kita sudah ada membahas bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan logam natrium dan juga logam magnesium. Kan begitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk apalah itu yang namanya aluminium dan bagaimana cara mendapatkan logam aluminium itu sendiri. Ya. Nah, baik. Aluminium adalah unsur melimpah ketiga, ya, terbanyak dalam kerak bumi sesudah oksigen dan silikon. Jadi yang paling banyak nomor satu itu unsurnya adalah oksigen, yang kedua silikon, dan yang ketiga aluminium. Jadi total keseluruhannya itu mencapai 8,2% ya dari massa total. Nah, biji, aluminiumnya dalam bentuk biji ya. Ini disebut dengan biji nih. Dia bentuknya padatan, semacam pasir ya. Jadi makanya pasir itu dikatakan biji kalau oleh orang-orang kimia ya. Nah, biji yang paling penting untuk produksi aluminium adalah boksit. Jadi aluminium dalam bentuk senyawa boksit. Nah, yaitu aluminium oksida terhidrasi yang mengandung sampai 60% Al2O3. Jadi bauksit itu adalah senyawanya aluminium oksida. Ya, aluminium oksida. Jadi di dalamnya itu terdapat aluminium oksida Al2O3 sebanyak 60%. Kemudian ada besi 3 oksida sebanyak 20% dan 10%-nya adalah silika. Ya. Sedikit logam transisi dan sisanya adalah air. Itulah bauksit. Nah, sumber bauksit di Indonesia terdapat di Bukit Asam. Ya, sumber bauksit di Indonesia itu di Bukit Asam. Di mana itu? Coba dicari tahu. Nah, jadi aluminium diperoleh dengan menggunakan proses Hall-Héroult. Kalau tadi proses untuk memperoleh logam natrium dan magnesium yaitu proses elektrolisis ya, Downs. Proses Downs namanya. Proses elektrolisis. Nah, untuk memperoleh aluminium, prosesnya dinamakan yaitu proses Hall-Héroult. Nah, ini sesuai dengan nama penemunya yaitu Charles M. Hall yang berkebangsaan Amerika dan Paul Héroult yang berkebangsaan Prancis di tahun 1886. Jadi, dalam memperoleh aluminium berdasarkan proses Hall-Héroult ini terdapat dua tahapan. Nah, tahapan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tahap pemurnian terlebih dahulu. Nah, jadi ternyata pada tahapan ini aluminium itu yang diproduksi dari bauksit tadi, ya, aluminium ini diperoleh dari bauksit itu yang di dalamnya terdapat besi 3 oksida dan silika dan lain-lain sebagainya itu dimurnikan terlebih dahulu dengan cara melarutkan bauksitnya itu ke dalam natrium hidroksida. Ya, jadi dilarutkan terlebih dahulu bauksitnya dengan menggunakan natrium hidroksida. Kemudian besi oksidanya tadi yang bersifat basa tidak larut dalam larutan NaOH. Nah, yang lainnya seperti silika dan unsur senyawa-senyawa yang lain yang terdapat dalam bauksit itu larut. Nah, reaksinya seperti ini. Al2O3 ditambah dengan NaOH maka akan mendapatkan suatu senyawa NaAlO2.
Nah, bentuknya aqueous, ini larut berarti dia. Ya, LaL2O3-nya larut. Nah, kemudian larutan yang di atas sini lalu diasamkanlah dia. Ya, diasamkan untuk mendapatkan AlOH 3 kali atau untuk mendapatkan padatan aluminium hidroksida. Nah, aluminium oksida ini murni dapat dihasilkan dengan cara memanaskan aluminium OH 3 kali tadi atau aluminium hidroksida. Jadi AlOH 3 kali ini didapatkan dengan cara pemanasan. Lalu setelah itu disaring, maka akan diperolehlah Al2O3-nya. Jadi pertama sekali tadi NaAlO2-nya, ya, NaAlO2 ini diperoleh dari bauksit tadi yang ditambahkan dengan natrium hidroksida. Kemudian dapatlah tadi larutannya dalam bentuk larutan ditambahkan dengan asam klorida dan juga sedikit air, maka akan menghasilkan padatan aluminium hidroksida. Tambah juga dengan larutan garam, kan gitu. Jadi disaringlah dia, dapatlah padatannya berupa aluminium hidroksida. Kemudian setelah itu aluminium hidroksida tadi dipanaskan. Nah, maka akan menguaplah airnya. Jadi air ini dalam bentuk gas akan menguap semua pada saat dipanaskan, maka tinggallah aluminium oksida itu tadi. Al2O3 adalah bentuk padatan. Itu untuk tahap pemurnian terlebih dahulu. Jadi dalam kandungan bauksit tadi yang ada di dalamnya Al2O3, tapi masih ada campuran-campuran yang lain seperti besi dan silika dan lain sebagainya, maka kita ambil terlebih dahulu Al2O3 murninya dalam proses tahapan pemurnian. Setelah didapat Al2O3-nya tadi, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap elektrolisis. Nah, Al2O3 ini memiliki titik leleh sebesar 2000 derajat Celcius. Ya, jadi Al2O3 ini kita tambahkan dengan Na3AlF6. Ya, tujuannya apa? Untuk menurunkan titik lelehnya dari 2000 menjadi 1000. Kalau sudah turun titik lelehnya, maka kita tidak perlu memanaskan sampai mencapai 2000 derajat Celcius. Cukup pada suhu 1000 derajat Celcius karena sudah diturunkan dengan cara menambahkan Na3AlF6. Nah, larutan Al2O3-nya tadi dalam kriolit dielektrolisis menggunakan karbon sebagai katoda dan anoda. Jadi dielektrolisislah Al2O3-nya, maka di batang karbon yang bertindak sebagai anoda akan menghasilkan gas oksigen yang menguap. Kemudian di katoda, ya, bejana besi yang dilapisi dengan karbon itu tadi, maka di situ akan menghasilkan logam aluminium, ya. Maaf, dalam bentuk cairan liquid aluminium murni, tidak ada lagi yang berikatan dengan aluminium itu. Jadi dapatlah aluminium murni melalui proses tahapan elektrolisis. Jadi intinya dalam memperoleh hasil daripada aluminium murni ternyata memiliki atau harus menjalani dua tahapan. Yang pertama tahapan pemurnian terlebih dahulu, yang kedua itu baru tahapan elektrolisis untuk menghasilkan logam aluminium. Kenapa harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu? Ya dikarenakan aluminium yang kita peroleh itu dia berasal dari bauksit, ya. Aluminium yang berasal dari bauksit. Jadi kesimpulannya tidak ada unsur yang bisa berdiri sendiri yang bisa diambil. Makanya pada saat di awal pertemuan ada kita bahas bahwa unsur-unsur yang ada dalam itu tidak pernah dijumpai dalam keadaan tunggal, melainkan dalam keadaan bentuk senyawa kimia. Ya, senyawa itu lebih dari satu unsur, ya, berikatan satu dengan yang lain. Begitu juga dengan aluminium di sini. Nah, untuk Al2O3 memiliki manfaat beberapa, ya. Yang pertama, ternyata aluminium oksida
dapat digunakan untuk meruntuhkan bangunan yang terbuat dari besi dan juga baja, ya. Kenapa? Karena hal ini disebabkan pembentukan daripada Al2O3 yang sangat eksoterm. Jadi benar-benar dalam pembentukan aluminium oksida ini, suhu yang dihasilkan itu sampai 3000 derajat Celcius. Jadi suhu ini mampu mengikat oksigen dari oksida logam lain. Jadi oksigen yang berikatan dengan konstruksi baja itu tadi dapat diikat dengan senyawa Al2O3 tadi. Nah, pada saat sudah diikatnya, maka baja itu tadi akan keropos dan hancur. Itulah manfaat yang pertama dari aluminium oksida. Yang kedua, jika aluminium oksida ini bercampur dengan logam-logam transisi, ya, dia akan membentuk suatu permata yang berwarna-warni. Contoh nih, yang pertama ruby, yaitu permata berwarna merah yang terbentuk dari Al2O3 dengan logam transisi yaitu Cr, krom, ya. Kemudian ada disebut dengan logam kristal safari atau kristal safir, ya. Kristal safir ini berwarna biru yang dibentuk oleh Al2O3 yang berikatan dengan logam transisi yaitu Fe, besi dan juga titanium. Kemudian ada permata topas namanya, warnanya kuning. Itu logam transisinya itu Fe2 positif. Kemudian permata ametis. Nah, ini berwarna coklat keunguan. Dia berikatan dengan logam transisi Mn3 positif. Jadi aluminium ini jika bercampur dengan logam transisi, dia akan membentuk satu permata yang berwarna-warni. Kita pernah lihat lah itu di toko ini ya, toko perhiasan ya, warna merah dan warna hijau, warna coklat, warna kuning. Nah, itu ternyata di dalamnya ada yang namanya logam aluminium, tapi dalam bentuk senyawa aluminium oksida. Nah, kegunaan lain dari aluminium. Yang pertama, aluminium itu merupakan logam yang sangat ringan ya, ringan, kuat, kemudian tahan dia terhadap korosi. Jadi banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, ya, ataupun sebagai untuk bingkai jendela juga digunakan. Kerangka bangunan juga digunakan untuk beberapa tahun belakangan ini. Jadi tidak lagi kerangka bangunan itu menggunakan kayu atau besi karena terlalu berat, ataupun kayu bisa dimakan rayap jadi hancur kan begitu. Sedangkan aluminium kuat dan ringan. Kemudian yang kedua, sebagai pelapis kemasan biskuit, ya, pelapis kemasan. Jadi aluminium, roti-roti kaleng, nah itu bahan utamanya adalah aluminium, bukan besi, bukan seng. Kemudian yang ketiga, campuran logam antara aluminium dan magnesium ini tadi ya, seperti yang dibahas tadi di kemarin di logam magnesium. Jika dicampurkan antara aluminium dan juga magnesium, ini akan menghasilkan suatu bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan pesawat terbang, ya, karena memiliki sifat yang sangat kuat tapi tetap ringan begitu. Kemudian yang keempat, campuran antara aluminium sebanyak 20%, besi sebanyak 50%, nikel sebanyak 20%, dan kobalt sebanyak 10%. Nah, ini dapat digunakan sebagai magnet yang sangat kuat, ya. Jadi campuran antara aluminium, besi, nikel, dan kobalt itu bisa digunakan sebagai magnet. Kemudian ada tawas, ya. Tawas itu senyawanya adalah KalSO4, kalium aluminium sulfat. Nah, ini digunakan untuk penjernih air, ya. Lalu selanjutnya yang keenam ada aluminium hidroksida. Nah, ini digunakan sebagai menetral asam lambung, sama seperti magnesium hidroksida yang kemarin. Magnesium hidroksida bisa digunakan sebagai obat MAH. Aluminium hidroksida juga bisa digunakan sebagai obat MAH. Apalagi kalsium hidroksida juga bisa. Makanya nanti coba dilihat di komposisi obat MAH itu atau proma, itu ada beberapa
senyawa yang digunakan sebagai untuk obat MAH tadi, obat untuk menetralkan asam lambung. Nah, yang paling besar komposisinya itu adalah magnesium dan juga aluminium, sehingga pada saat dia itu bereaksi dengan asam lambung HCl akan menghasilkan garam MgCl2 dan juga AlCl3. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah termit. Ya, termit itu adalah campuran antara besi 3 oksida dengan aluminium murni. Nah, ini biasa digunakan untuk mengelas logam. Jadi termit itu bahan las. Kemudian yang terakhir, aluminium sulfat. Nah, aluminium sulfat ini digunakan sebagai bahan pewarna tekstil. Ya, aluminium sulfat. Nah, itu adalah beberapa kegunaan daripada aluminium. Ada beberapa yang sudah kita bahas di sini. Nah, kalau begitu, sampai di sini pertemuan kita untuk pembahasan tentang kegunaan dari dan cara pembuatan dari logam aluminium. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, diketiklah di kolom komentarnya. Akan kita bahas apa saja yang kalian tanyakan. Nah, dan jangan lupa sudah ada tugas yang saya siapkan, silakan dikerjakan, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas terhadap tugasnya, silakan diklikkan ikut juga di kolom komentarnya. Oke, baik. Sampai di sini saya dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.